Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan bedah kitab yang mempelajari tentang sirah nabawiyah, yang mempelajari tentang pribadi yang luar biasa hebat, pribadi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini yang berjudul Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita katakan kemarin, adalah kitab yang sangat spesial. Kitab seorang ulama tarjih Muhammadiyah, seorang penghulu keraton, dan juga seorang alumni mu'alim. Pada pertemuan minggu lalu telah kita bahas tentang kisah dari kerajaan Yusuf Zunwas, kisah Ashabul Ukhdud, dan juga telah kita bahas kisah Panglima Aryat, dan juga kisah Raja Abroha dengan bala tentara gajah yang ingin merusak Ka'bah, yang pada akhirnya Raja Abroha dan tentaranya itu dihancurkan oleh burung ababil. Nah, maka dari itu peristiwa tersebut dan tahun tersebut dinamakan tahun gajah, ya, atau disebut dalam bahasa Arab Amul Fil, yaitu adalah tahun gajah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun gajah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bahwasannya di dalam kitab-kitab agama-agama terdahulu, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, di sana ada hal yang sangat penting, hal yang sangat mencengangkan, yaitu dalam kitab-kitab mereka dijelaskan bahwasannya akan datang nabi setelah Nabi Isa yang bernama Muhammad. Ya, akan datang nabi setelah Nabi Isa yang bernama Muhammad. Di Al-Qur'an juga dijelaskan, yaitu adalah dalam surat As-Saff ayat 6 yang berbunyi, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika Nabi Isa bin Maryam alaihi salam itu berkata, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan Taurat, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira bagi kalian
bi rasuli ya'ti min ba'di, dengan rasul yang itu datang setelahku. Namanya siapa? Ismuhu Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Ahmad ini adalah nama kecil panggilannya Nabi Muhammad. Nah, dan di dalam kitab-kitab mereka, Taurat, Injil, nah itu ada yang dikabarkan bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Nah, maka dari itu orang-orang Arab ketika itu atau orang-orang ketika itu banyak yang menamai anaknya itu Muhammad, berharap bahwasanya anaknya ini kelak akan menjadi Nabi akhir zaman. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau salah satu keluarganya ini Nabi? Siapa yang mau bapaknya itu jadi Nabi? Nah, banyak ya, karena kalian enak nanti masuk surga ya. Nah, begitu pula orang-orang Arab ketika itu banyak yang berharap anaknya itu menjadi Nabi yang bernama Muhammad. Maka dari itu banyak orang yang menamai anaknya itu Muhammad. Siapa saja orangnya kita akan baca pada risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Iqra. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Arab yang mengandung asma Muhammad. Orang yang Arab sering bilang saking para ahli kitab golongan Yahudi utawi Nasrani, utawi mireng saking para hakim bilih ing tanah Arab badhe wonten nabi ingkang kawutus dening Allah asmanipun Muhammad. Bab punika lajeng anuwuhaken suwata tiang Arab sami maringi asma Muhammad datang anakipun anggodahi pangajeng-ajeng wonten nabi ingkang badhe kawutus punika inggih anakipun piyambak tiang Arab ingkang ngagem asma Muhammad inggih punika antawisipun Muhammad bin Juzai saking golongan Zakwan saking Bani Salim, Muhammad bin Sufyan bin Mujahsi yang pun golongan pendeta bapakipun nanti dipun periksa nantikanipun besok bakal ana nabi utusane pangeran saka wong Arab asmane Muhammad al-Jasyari golongan Bani Sawa'ah, Muhammad al-Usaidi, Muhammad al-Faqami. Keterangan kasebut menginjil kepetik saking kitab Tobaqah Ibni Sa'ad. Tobaqah Ibni Sa'ad. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, Kiai Wardan di Ponegrat mengatakan karena ada kabar dalam Taurat dan Injil yang mengatakan nanti ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Banyak orang tua yang menamai anaknya Muhammad, berharap anaknya itulah yang jadi nabi. Siapa saja? Nah, dalam kitab Tobaqah Ibnu Sa'ad diceritakan ada 5 orang yang dinamai Muhammad. Yang pertama adalah Muhammad bin Khuzai. Ya, Muhammad bin Khuzai. Muhammad bin Khuzai ini siapa? Ini seorang dari golongan Zakwan, dari Bani Salim. Ya, Muhammad bin Khuzai dari golongan Zakwan, dari Bani Salim. Itu adalah Muhammad bin Khuzai. Muhammad yang pertama. Muhammad yang kedua adalah Muhammad bin Sufyan bin Mujahsi. Muhammad bin Sufyan bin Mujahsi. Nah, Muhammad bin Sufyan bin Mujahsi ini termasuk dalam golongan pendeta yang taat, ya. Pendeta yang taat.
Dan Sufyan ini selaku bapaknya Muhammad itu ditanyai, kenapa kok dinamai Muhammad? Kenapa kok anaknya dinamai Muhammad, Pak Sufyan? Nah, lalu beliau menjawab, besok akan ada nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala dari orang Arab yang bernama Muhammad. Maka dari itu Pak Sufyan ini memberikan nama anaknya Muhammad. Nah, ini adalah Muhammad yang kedua. Pertama Muhammad bin Khuzai, yang kedua Muhammad bin Sufyan bin Mujahid. Yang ketiga siapa? Yaitu Muhammad al-Jasha'i. Nah, Muhammad al-Jasha'i dari golongan siapa? Bani Sawa'ah. Muhammad al-Jasha'i. Lalu selanjutnya adalah Muhammad al-Usaidi. Muhammad al-Usaidi itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah Muhammad al-Faqimi. Ya, Muhammad al-Faqimi. Jadi ada 5 Muhammad sebelumnya ya, yaitu Muhammad bin Khuzai, Muhammad bin Sufyan, Muhammad al-Jasha'i, Muhammad al-Usaidi, Muhammad al-Faqimi. Muhammad bin Khuzai, Muhammad bin Sufyan, Muhammad al-Jasha'i, Muhammad al-Usaidi, Muhammad al-Faqimi. 5 ini ya. Nah, lalu yang perlu kita ketahui, selain ada peristiwa penamaan Muhammad di kalangan orang-orang Arab ketika itu, kita harus juga mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Bagaimana kondisinya? Yaitu adalah kita bisa lihat, nah, yaitu pada bangsa Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, banyak terjadi paganisme. Apa paganisme? Paganisme adalah orang-orang pada menyembah berhala. Orang-orang pada menyembah berhala. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa orang-orang menyembah berhala? Padahal di Arab sana ada syariat yang itu telah dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, atau orang bisa biasa menyebut millah Hanafiyah, ya, agama Hanifiyah, bukan Hanafiyah, Hanifiyah. Millah Hanifiyah yaitu berasal dari kata Hanif. Apa Hanif itu? Hanif itu orang yang lempeng, orang yang taat. Nah, seperti itu. Ya, Hanif. Nah, tetapi agama Hanifiyah ini, agama Millah Ibrahim ini, agama Islam yang dibawa Nabi Ibrahim, yang dulu disebut Hanifiyah ini, semakin lama semakin memudar. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang itu malah justru menyembah berhala. Nah, bagaimana ceritanya? Iqra. Agama wasaniyah. Berhala. Agama wasani negeri Arab ketika sampun wiwit Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam iki putra Nabi Ibrahim alaihissalam saat sampun lenggah wonten ing negeri Mekah dumugi turun beberanahan ngantos pun contohan
kepaksa sami menandang wonten ing dinten-dinten Nabi perlu ngupados pengupa jiwa. Ya. Agama wasaniyah atau penyembahan berhala ini terjadi kapan? Terjadi ketika zaman Nabi Ismail alaihissalam, yaitu pasca Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya bagaimana? Awalnya ketika Nabi Ismail itu, yang ketika itu Nabi Ismail dan juga orang-orang Arab ketika itu saling beranak pinak dan banyak orangnya, lalu sumber daya alam yang dia berada di Arab sana itu di Mekah itu terbatas. Maka dari itu karena sumber daya alam di Mekah terbatas, di Mekah ini ada yang pernah umroh di sini ya? Ada yang pernah umroh? Masya Allah, Saiful Fakih. Oh, Ibrana. Di Mekah bagaimana kondisinya? Panas ya, banyak ini ya gunung-gunung batu gitu ya. Nah, dan itu terjadi dari dulu. Pepohonan di sana sangat susah untuk tumbuh ya. Jadi tidak seperti sawah ladang hijau seperti di Indonesia saat ini. Maka dari itu, karena merupakan pepohonan yang susah untuk tumbuh, di sana orang pada bingung nyari makan. Akhirnya pada keluar hijrah dari Mekah. Hijrah untuk apa? Hijrah untuk mencari makan biar bisa hidup ya. Lalu ketika hijrah, mereka membawa kenang-kenangan dari Mekah. Berupa apa? Berupa batu. Termasuk kalian semua ke mu'alimin sini pasti membawa sesuatu dari rumah untuk kenang-kenangan. Ya atau ya? Betul atau betul? Iya. Ada yang bawa selimut kenangan, ada yang bawa mainan kenangan, ada yang bawa macam-macam. Nah, maka dari itu di sini juga, ya, di sini juga orang-orang dari Mekah pergi keluar Mekah membawa batu untuk kenang-kenangan. Tetapi bagaimana efeknya? Iqra. Betah selah asal saking bumi suci ing bumi harmonipun Mekah sakawit maksudipun namung kangge pepenget dengan datang tanah utaharahipun. Nah, jadi mereka membawa batu-batu supaya untuk kenang-kenangan. Tujuan awalnya demikian. Nah, tetapi ananging sareng sampun sami dumugi ing papan padununganipun enggal. Sela-sela wau kasimpen kaserahaken wonten ing papan khusus. Batu-batu tersebut ditaruh di tempat yang khusus setelah hijrah di tempat yang baru. Ditaruh di tempat-tempat khusus, lalu diaji-aji. Oh, ini keramat, ini batu keramat dari Mekah. Mekah tempatnya ada Ka'bah, Ka'bah tempatnya ibadah, batu keramat. Nah, dikeramatkan dan juga ditoafi. Batunya ditoafi seperti tawaf Ka'bah. Nah itu, batunya itu ditoafi seperti tawaf Ka'bah. Dangun ing dangu lajeng dados kapitadosan dumugi dipun pundi-pundi salajengipun ngantos dipun nyasakaken neraca damelan enggal ingkang ugi lajeng kapundi-pundi. Lama kelamaan budaya menoafi batu dari Mekah tersebut semakin membudaya dan menjadi doktrin ajaran agama. Lalu setelah itu orang-orang membuat berhala sendiri yang itu
disembah-sembah. Lantas siapa yang membuat atau memprakarsai atau merintis penyembahan berhala ini? Nah, ini juga dijelaskan. Gerak. Kacarios. Agamanipun Nabi Ismail inggih agamanipun Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang lajeng kayolongan kami memindahkan berhala reca duit ndamel tetanan angka saibah angka wasilah angka bahira punika satunggaling yang Arab nama Amar bin Luhai bin Harisah bin Ahmad bin Amir golongan Asdi. Nah, ini adalah orang yang pertama kali merintis penyembahan berhala di Mekah, bernama Amr bin Luhai bin Haritsah bin Amr bin Amir. Nah, ini tulis ya. Amr bin Luhai bin Haritsah bin Amr bin Amir. Berapa ini? Amr bin Luhai bin Haritsah bin Amr bin Amir, dari golongan suku Asdi. Ya. Siapa ibunya? Ibunya Amr bin Luhai ini adalah ibunya Amr bin Luhai ini bernama Fuhairah Amr bin Haris. Nah, Fuhairah Amr bin Haris. Sedangkan Haris ini adalah orang yang itu menguasai Ka'bah. Haris ini ketika itu menguasai Ka'bah, yang bawa kuncinya, yang bawa apa, yang bawa macam-macam. Nah, Haris ini yang menguasai Ka'bah. Nah, Amr bin Luhai bin Haritsah bin Amr bin Amir. Haris ini yang menguasai Ka'bah ketika itu. Lalu karena Amr bin Luhai ini merupakan anak cucu keturunannya, pasca meninggalnya atau pasca setelah paripurnanya Haris ini memegang kekuasaan Ka'bah, maka estafet kepemimpinan dan kekuasaan Ka'bah diberikan kepada Amr bin Luhai. Suatu ketika Amr bin Luhai itu sakit keras. Nah, ini awal mulanya seperti ini. Makanya semuanya bisa mencatat. Amr bin Luhai ketika itu sakit keras. Lalu ketika sakit keras, Amr bin Luhai itu pergi untuk mencari pengobatan, mencari obat lah. Gimana? Di mana ini mencari obat? Setelah mencari-cari, akhirnya ditemuilah pemandian air panas. Di daerah mana? Di daerah Balqa. Ya. Balqa itu daerah mana? Balqa itu daerah Syam. Ya. Di daerah Syam. Setelah itu, setelah mandi air panas, ini Amr bin Luhai ragu, ini apa benar bisa menyembuhkan sakitku. Tetapi Amr bin Luhai, wah, cobalah dulu lah. Bagaimana? Apakah bisa sembuh atau tidak? Singkat cerita, setelah mencoba, masya Allah, sakit di mana-mana, nggak sembuh. Tetapi di sini berendam di air panas di Balqa ini bisa sembuh. Wah, ini ajaib ini. Di luar nurul ini. Ya. Kenapa kok bisa sembuh? Akhirnya setelah takjub, Amr bin Luhai melihat-lihat, kok bisa di Arab, di Mekah sana nggak ada, di sini ada dan bisa mujarab. Lalu Amr bin Luhai melihat budaya atau kebiasaan orang-orang sekitar sana, kebiasaan orang-orang di sekitar Balqa. Apa saja? Ternyata mereka menyembah-nyembah berhala. Wah, berarti berhala ini, berarti ini unik ini. Kenapa kok mereka menyembah berhala? Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada penduduk Balqa sana, kenapa kok kalian pada nyembah berhala? Akhirnya penduduk tersebut
menjelaskan bahwasannya piyambakipun pikantuk keterangan bilih raja-raja punika dipun pundi-pundi minangka. Untuk apa? Kangge lantaran menuwun tumuruning Jawa, supaya menjadi wasilah atau perantara untuk biar bisa hujan ini turun. Apalagi dan juga bisa mendapatkan kemenangan dalam perang dan bisa mengabulkan permintaan apapun. Nah ini, oh ini fungsinya menyembah berhala. Saya juga ya, saya ini mandi air panas pengen sembuh, ternyata bisa. Nah akhirnya setelah itu Amr bin Luhai membawa salah satu berhala kemana? Dibawa pulang ke Mekah. Dan karena Amr bin Luhai itu merupakan penguasa Ka'bah ketika itu, dibawalah berhala tersebut, dibawalah ke Ka'bah, dimasukkan ke Ka'bah. Dan berhala tersebut bernama Hubal. Bernama siapa? Bernama Hubal. Nah, berhala Hubal tersebut yang ditaruh di Ka'bah tersebut akhirnya setelah itu disembah-sembah. Dan setelah itu, setelah disembah-sembah, muncullah berhala-berhala lain yang banyak sekali di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 berhala. Nah, inilah yang awal mula kerancuan atau penyembahan berhala yang ada di tanah Arab. Siapa yang membuat? Amr bin Luhai. Lalu apa saja? Lalu bagaimana nasib Amr bin Luhai ini? Nah ini, karena telah membuat atau membuat agama Ibrahim ini luntur dengan penyembahan berhala. Nah, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW ngendika, sawijine mangsa aku diparingi weruh kahanane neraka. Suatu ketika aku diperlihatkan keadaan neraka. Ing kono aku weruh sawijining wong kang endhek ing sajroning neraka wau. Kang endhek dedeke warnane abang biru lagi geret tekene. Nah, orang yang pendek, so Nabi ketika itu melihat orang yang pendek, lalu setelah itu warna orangnya itu merah sama biru. Nah, gimana warnanya merah sama biru? Lalu menarik gini, tekan, tahu tekan? Ini apa namanya? Tongkat ya. Nah, bawa tongkat. Nah, dan orang tersebut masuk neraka, disiksa di sana. Lalu Nabi Muhammad bertanya, itu siapa itu kok ada orang kayak gitu? Lalu dijawablah, itu namanya Amr bin Luhai. Orang-orang yang pertama kali membuat merintis penyembahan berhala di Makkah. Nah, maka dari itu Amr bin Luhai disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi suatu ketika di daerah Mekah sana, ketika banyak orang itu merayakan hari raya dengan menyembah-nyembah berhala, ada 4 superhero. Ya, ada 4 superhero yang itu berjuang, yang itu memberantas, yang ingin memberantas kejahatan, yang itu memberantas penyembahan berhala. Dan juga 4 superhero itu tadi menggali kembali agama Ibrahim yang telah ditinggalkan. Superhero tersebut siapa? Siapa namanya? 4 superhero tersebut kalau sekarang dinamai Fantastic Four ya. Fantastic Four. Siapa superhero tersebut akan kita bedah pada minggu depan. Baik. Sekian dari kami, banyak salahnya mohon maaf. Sekian, billahi sabil haq. Hayya naqtatin qira'atana bi qira'atil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.